Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Jihan Nadira. Hari ini aku bakal ngebahas tentang keketatan jurusan. Kemarin aku sempat ngebahas keketatan ini di Instagram dan banyak juga yang excited untuk aku bahas di YouTube gitu. Ya udah, jadi langsung aja aku bahas masalah keketatan. Nah, sebenarnya apa sih itu keketatan gitu kan? Karena sebentar lagi kan kalian bakal milih jurusan di SNM, SBM ataupun di SIMAK kan nantinya. Nah, perlu juga untuk mempertimbangkan keketatan. Kenapa? Karena kalau untuk memprioritaskan jurusan itu utamanya adalah ngelihat dari keketatan. Mana jurusan yang paling ketat itu kita taruh di paling atas, sampai ke jurusan yang nggak terlalu ketat itu kita taruh di paling bawah. Nah, kemarin itu sebenarnya pas gue buka pengumuman SBMPTN itu gue masih ngelihat banyak banget anak yang salah naruh urutan prioritas. Kayak mereka justru naruh yang keketatannya paling tinggi atau dia bisa dibilang nggak terlalu ketat itu di paling atas, sedangkan yang jurusannya ketat itu justru ditaruh di paling bawah. Artinya gue ngerasa kayak orang-orang masih belum dapat informasi seputar keketatan itu dengan baik gitu kan. Nah, makanya di sini gue mau ngebahas tentang keketatan itu sendiri. Jadi basically kalau kalian pengen tahu informasi keketatan dari masing-masing kampus, itu kalian bisa buka websitenya ltmpt.ac.id. Terus kalian arahin ke SBMPTN. Nah, dari SBMPTN itu kalian tinggal pilih nih mau masuk yang di mana. Kalau di UI ada di website. Jadi kayak udah ada lengkap gitu website resminya masing-masing. Kalau UI itu ada di penerimaan.ui.ac.id ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu keketatan? Biasanya digambarin dengan persentase perbandingan antara daya tampung dibanding dengan jumlah yang mendaftar pada tahun itu. Jadi semakin besar jumlah pendaftarnya, harusnya rasionya semakin besar apa semakin kecil? Semakin kecil, iya benar. Jadi semakin banyak yang daftar artinya rasionya akan semakin kecil. Semakin kecil persentase, maka bisa dibilang dia itu jurusannya semakin ketat gitu. Daya saingnya ketat tuh. Jadi kayak kalian lebih banyak bersaing sama orang. Nah, kayak gitu. Itu artinya kayak gitu. Nah, terus dari berbagai jalur itu sebenarnya yang mana sih Kak yang paling ketat? Apakah SNM, apakah SBM, apakah SIMAK? Nah, kalau kalian lihat di sini, yang persentasenya paling tinggi itu ada di SNMPTN. Jadi bisa dibilang SNMPTN ini daya keketatannya itu paling enggak ketat gitu. Kenapa? Mungkin bisa jadi karena memang dari awal yang daftar di SNMPTN itu dibatasin gitu. Jadi memang yang eligible dan memang gak semua orang bisa daftar di SNMPTN. Itu mungkin yang bisa jadi alasan kenapa SNMPTN itu keketatannya itu rendah, persentasenya tinggi dibandingin dengan SBMPTN dan SIMAK. Karena memang SBMPTN dan SIMAK itu kan semua orang bisa daftar ya. Jadi memang gak ada kuota-kuotaan kalau itu. Jadi memang bisa jadi kenapa persentase keketatan mereka kecil karena jumlah yang daftar itu jadi membludak dibanding dengan SNMPTN. Dan untuk di tahun 2020 bisa kita lihat itu tetap paling ketat itu ada di SNMPTN, baru SBMPTN dan nantinya SIMAK. Tapi data ini cuman based on jumlahnya aja yang daftar. Jadi kayak kita kelemahannya adalah kita nggak bisa tahu sebenarnya gimana sih karakteristik yang bersaing buat di jalur SBM, SIMAK ataupun SNMPTN. Bisa jadi yang bersaing di SBMPTN itu rata-rata nilainya tinggi dibanding yang bersaing di SIMAK. Ini cuman anggapan aja ya, bisa jadi gitu. Maksudnya artinya akan ada pertimbangan kualitas daya saingnya, tapi di sini nggak bisa tergambar. Di sini tuh baru cuman basically cuma angkanya doang. Ngomongin tentang susah atau enggaknya masuk ke jurusan tertentu, nggak bisa cuman ngelihat dari angka doang, nggak bisa cuman ngelihat dari kuantitasnya doang. Ini kalau kita lihat ya, di sini gue bakal buka websitenya SIMAK UI, masing-masing persentase keketatan dari SNM ada, SBM ada, SIMAK juga ada. Nah, ini kita lihat gambaran dari tahun 2019. Let's say ya kita ambil dokter atau FK gitu. Nah, di sini FK di sini udah dibilangin nih. Oke, let's say kita ambil dari SIMAK dulu kali ya. Jadi SIMAK buat yang daftar FK di jalur SIMAK itu sebanyak 5.875 orang. Beda sama yang daftar FK di jalur SNMPTN itu cuma 965. Rasio keketatan, persentase keketatan di SNMPTN itu dibilang nggak terlalu ketat karena yang daftar pun tuh juga nggak terlalu banyak. Dari keketatannya di sini tertulis itu keketatannya 1,12%. Ini bisa dibilang keketatan itu cukup tinggi. Nah, terus itu kan keketatan dari tahun 2019. Terus gimana sih keketatan tahun 2020? Ini kalau kita lihat ya, ini data dari SIMAK. Jadi keketatan paling tinggi itu pertama ada di ilmu komunikasi itu 0,73%. Jadi semakin rendah keketatannya, ketat daya saingnya gitu, semakin susah. Yang kedua ada hubungan internasional itu 0,87%. Yang ketiga ada via ilmu administrasi fiskal 1,03%. Yang keempat ada ilmu gizi ada 1,06%. Yang kelima ada sastra Inggris itu 1,12%. Dan yang keenam itu ada pendidikan dokter
Pendidikan dokter di sini keketatannya 1,16%. Nah, jadi kalau kita lihat dari kuantitasnya aja, berarti bisa dong kita simpulin kalau oh berarti Kak gizi lebih ketat dong. Gizi lebih susah dong masuknya dibanding dengan FK. Karena kalau kita lihat dari keketatan, lebih kecil itu ada di gizi 1,06, sedangkan FK 1,16. Kalau memang kalian lihat dari kuantitas, jawabannya iya. Tapi kalau ngomongin keketatan atau mungkin susah atau enggaknya kita masuk di salah satu jurusan, itu nggak cuma ngeliat dari kuantitasnya aja, tapi juga ngeliat dari kualitas daya saingnya. Jadi orang yang bersaing di salah satu jurusan itu memang dia punya rata-rata nilai yang lebih tinggi dibanding dengan orang yang bersaing di jurusan yang lain. Ambil contoh gizi dan FK ini ya. Biasanya orang-orang yang bersaing di FK atau fakultas kedokteran itu orang-orang yang memang punya rata-rata nilai lebih tinggi dibanding dengan jurusan-jurusan lain di rumpun ilmu kesehatan, salah satunya gizi gitu. Jadi bisa dibilang tetap menurut aku lebih susah atau lebih ketat daya saingnya itu ada di FK, karena kita juga bersaing sama orang yang nilainya tuh tinggi gitu. Jadi akan lebih susah buat kita untuk bersaing di situ gitu. Begitupun juga dengan mungkin jurusan-jurusan di sosum ya. Intinya adalah nanti kalau kalian mulai ngurutin jurusan kalian di SNM, di SBM ataupun di SIMAK, jangan cuma ngelihat dari angkanya aja, tapi kalian juga lihat biasanya yang bersaing di jurusan itu tuh kayak gimana karakteristiknya. Bisa dengan kalian tanya ke guru BK atau mungkin kalian tanya ke kakak tingkat kalian yang emang udah pernah lolos di seleksi itu, karena memang nggak pernah ada datanya kan, nggak pernah dibuka juga berapa nilai mereka kan. Yang jelas kalian bisa coba at least coba untuk tanya-tanya dulu gitu, kayak kalian minta pendapat mereka kira-kira gimana sih atau kualitas daya saing di suatu jurusan tertentu kayak gitu guys. Jadi mungkin ini video singkat aja karena banyak banget yang request untuk ngebahas di YouTube. Segitu dulu video aku hari ini ya. Next mungkin aku akan bahas tentang video-video seputar edukasi berikutnya. Jadi jangan lupa untuk nyalain loncengnya dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini, dan kita ketemu di video-video berikutnya.